Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kesehatan lahir batin kepada kita semua. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa ada di jalan Allah dan bisa merasakan bahagia yang sempurna hidup di dunia ini. Kemudian insya Allah bisa kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan siapapun yang tetap istiqomah di jalannya. Teman-teman, insya Allah untuk tema kali ini adalah tentang bahagia. Ketika kita mengingat atau ketika kita mendengar ya tentang bahagia, ya pasti semua orang sangat familiar ya dengan kata ini karena bahagia adalah hal yang paling dicari ya oleh semua orang, hal yang dikejar-kejar oleh semua orang. Tetapi sayangnya banyak orang yang mengaitkan kebahagiaan itu dengan sebuah pencapaian tertentu. Ya. Kalau kebahagiaan dikaitkan dengan sebuah pencapaian tertentu, ya mungkin tak semua orang bisa merasakan bahagia ya. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita harus membahas tentang bahagia? Jangan salah, bahagia itu ternyata salah satu hal yang paling menjadi penentu bagaimana kualitas kerja kita. Ya, kinerja kita, baik itu di perusahaan, keadaan kita di rumah, kondisi kita dimanapun kita berada itu yang menjadi penentunya adalah bahagia kita. Makanya kita walaupun kita sudah familiar dengan bahagia, kemudian sudah sering membahas tentang bahagia, kita harus tetap mencek kondisi diri kita apakah kita benar-benar sudah bahagia atau belum. Ya. Karena ya parameternya bisa dilihat apakah dalam kinerja kita, dalam hubungan, dalam apapun itu sudah ada peningkatan kenyamanan, peningkatan kualitasnya atau tidak. Kalau seandainya tidak, ya itu memang tetap kita harus belajar semua karena memang untuk menjadi bahagia yang sempurna itu adalah sebuah proses ya, bukan sesuatu yang instan. Nah, karena banyak orang menggantungkan kebahagiaan itu pada sesuatu yang di luar dirinya, maka banyak juga orang yang mencari-cari bahagia kemana-mana ya. Mereka pikir kebahagiaan itu memang ada di luar dirinya. Padahal sebenarnya salah satu hal yang utama menjadi penentu kita bahagia atau tidak itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengendalikan emosi dan perasaan kita. Sehingga ketika kita punya kemampuan untuk mengendalikan emosi dan perasaan kita pada akhirnya mempunyai skill atau kemampuan untuk merespon segala sesuatu yang hadir dalam hidup kita, baik yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasa, peristiwa yang kita alami, kita respon dengan sesuatu yang positif, dengan sesuatu kebaikan. Sebenarnya itu salah satu faktor yang membuat kita bahagia atau tidak. Nah, karena justru ya mereka mencari-cari bahagia itu kemana-mana keluar dirinya, ya mereka tuh nggak nyadar gitu bahwa justru bahagia itu sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri. Nah, untuk orang yang sudah paham tentang bahagia, ya pasti akan sangat melakukan upaya untuk menjadikan dirinya bahagia. Mengapa? Karena bahagia itu jelas nanti akan mengubah hidup kita, akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kok bisa begitu? Kok bisa seperti itu? Kenapa gitu? Karena pada saat kita bahagia, ya kita sangat berpotensi untuk bisa mudah tenang,
pikiran kita mudah jernih dan kita senantiasa untuk mudah mempunyai rasa optimis ya terhadap sesuatu apapun yang kita jalani. Yang kedua, pada saat kita bahagia ya, karena bahagia itu adalah sebuah energi ya. Bahagia itu energi kebahagiaan itu akan kita pancarkan, pada akhirnya orang lain ikut merasakan kebahagiaan. Jadi memang bahagia itu menularkan ya. Kemudian yang ketiga, kenapa sih kita harus bahagia? Karena dengan bahagia itu akan membawa pengaruhnya kepada kesehatan fisik dan mental kita. Ya, karena fisik dan mental itu kan ya aset yang berharga ya buat kita. Bagaimana kita mau menyehatkan fisik dan mental kita dalam keadaan kita tidak bahagia, itu sangat kesulitan sekali. Karena ya jangan sampai usaha kita hancur karena kita nggak bisa mengatasi tekanan ya dari apa yang kita alami sehari-hari. Karena sebenarnya pada saat kita bahagia itu, menurut penelitian, ya, orang yang bahagia itu jelas jantungnya lebih sehat. Orang yang bahagia itu jelas kadar hormon stresnya akan semakin menurun setiap waktu, sehingga menjadikan mental dan fisiknya menjadi lebih sehat. Nah, kemudian ya, mengapa juga kita harus bahagia? Karena bahagia itu akan membantu kita melupakan pikiran negatif, ya. Ya, bahagia itu adalah salah satu ya cara untuk membuat pikiran negatif kita hilang, ya. Karena seringnya ya kegagalan, kecemasan, ketakutan itu sebenarnya hanya ilusi, itu hanya sekedar ada di dalam pikiran negatif kita yang pada akhirnya membuat kita menjadi tidak produktif. Ya, jadi memilih bahagia itu adalah solusi tepat sehingga pikiran negatif kita itu tak bisa menjatuhkan kita. Ya, jadi semua berasal dari pikiran. Jangan pernah turuti pikiran negatif kita karena itu akan membuat kita mati produktivitas kita. Ya. Kemudian, walaupun bahagia itu bukan tujuan, namun bahagia itu adalah sebuah cara dalam menjalani hidup, ya. Karena coba kita rasakan ya sendiri pada saat kita kerja, ya. Pada saat kita tidak bahagia dan tidak bahagia, pasti kita akan merasakan perbedaannya, ya. Jadi bahagia itu adalah memang cara menikmati hidup, ya. Kemudian akhirnya hidup kita menjadi lebih produktif dan kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan siapapun, ya. Relasi lebih nyaman, lebih baik dalam keadaan kita bahagia, ya. Itu sudah jelas ya. Antum semua pasti sudah paham dengan semua itu, ya. Dan memang pada akhirnya ya perubahan hidup kita dimulai ketika kita memang sudah bahagia, ya. Dengan cara menerima kekurangan kita, ya. Kita bisa menikmati apapun hasilnya tanpa mencemaskan apa-apa gitu ya. Nah, jadi bahagia itu adalah syarat kita ya untuk lebih optimis dan lebih mudah untuk menjalani kehidupan dan menjalani aktivitas kerja kita atau aktivitas di rumah kita. Nah, karena kebahagiaan itu kita sadari sebenarnya berasal dari diri kita sendiri, jadi ya udahlah nggak usah capek-capek lagi mencari kebahagiaan di luar, ya. Kita aktifasi saja apa yang bisa melahirkan kebahagiaan di dalam diri kita, ya. Jadi teman-teman harus punya referensi, ya, agar mempunyai skill atau punya keterampilan untuk gimana sih mengaktifasi bahagia dari dalam diri sendiri, ya. Jadi kalau mau kinerja kita baik, ya
udahlah, bahagia itu aja yang menjadi pegangan kita salah satunya gitu ya. Ya hari gini nih nggak mau bahagia, wah terus mau gimana terus. Nah sekarang saya akan memberikan tips ya, bagaimana agar kita bisa memproduksi rasa bahagia, mengaktifasi bahagia dari dalam diri kita sendiri untuk kita bisa melahirkan kinerja yang lebih baik, etos kerja kita bisa menjadi lebih baik. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita tahu dulu hormon-hormon apa saja yang membuat kita bahagia dan berasal dari mana hormon itu gitu ya. Oke, yang pertama adalah, boleh dicatat ya, karena ini penting. Jadi nanti teman-teman semua bisa mengaktifasinya sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, karena ini produksinya dari dalam diri kita sendiri, karena hormon ini diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Nah, karena hormon ini diproduksi oleh tubuh kita sendiri, maka kita yang paling berkepentingan untuk bisa memproduksi itu untuk kebahagiaan kita dan kesuksesan kita ke depannya. Yang pertama adalah hormon dopamin, yaitu hormon yang menghadirkan perasaan baik. Bagaimana cara mendapatkannya agar hormon dopamin ini bisa terproduksi dengan aktif dan dengan maksimal dalam diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah makan enak. Nah, hati-hati, makan enak itu bukan tergantung dari jenis makanan yang kita makan, bukan, ya. Tapi makan enak itu adalah lebih kepada rasa, ya. Lebih kepada rasa, kita mindful, ya. Tubuh kita itu benar-benar fokus kepada merasakan nikmatnya makanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita bisa merasakan bahwa makanan ini menjadi sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Ya. Tanda kita kurang bersyukur itu ketika kita makan tempe, berpikir sate, ya itu tidak akan bisa merasakan makanan enak, sehingga kita sulit untuk memproduksi hormon dopamin gitu. Jadi lebih kepada rasa syukur, lebih kepada bisa menikmati apa yang ada di hadapan kita yang bisa kita makan, itu kita rasakan bahwa itu ada sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Yang pertama yaitu. Yang kedua adalah tidur cukup. Nah, tidur cukup ini bukan soal durasi. Tidur cukup ini adalah soal kualitas tidur, ya. Ketika kita bisa istirahat atau tidur dalam keadaan 10 sampai 15 menit saja, tetapi ketika kita bangun sama segarnya dengan kita tidur selama 8 jam, itu sebenarnya tidak jadi masalah. Tetap akan bisa memproduksi hormon dopamin dengan baik. Jadi bagaimana agar bisa tidur dengan cara deep sleep atau tidur dengan kualitas yang terbaik, yaitu bawa diri kita secara utuh, hadirkan secara utuh semua untuk rileks, untuk bisa istirahat dengan tidur dengan baik. Orang kesulitan untuk bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik ketika tubuhnya dibawa tidur, tapi pikirannya masih berjalan-jalan kemana-mana. Sehingga kualitas tidurnya menjadi menurun, akhirnya hormon dopamin tidak bisa terproduksi dengan baik. Gitu ya. Jadi sekali lagi bukan soal durasi, tapi soal kualitas. Ya. Kita berlatih terus untuk bisa mendapatkan kualitas tidur dengan kualitas yang deep sleep, sehingga deep sleep itu akan menghadirkan kesegaran yang luar biasa, sehingga hormonnya itu bekerja maksimal dan perasaan baiknya tuh muncul yang membuat rasa bahagia di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Nah, setiap orang pasti mempunyai jenis olahraga yang disukai dan membuat hobi ya, apapun ya. Seperti saya, misalnya saya lebih kepada berenang ya. Mungkin teman-teman punya hobi yang lain ya, hobi olahraga yang lain. Nah, coba teman-teman rasakan sendiri dan sadari ketika kita sudah berolahraga, pasti kita merasakan dengan keringat yang bercucuran gitu ya, atau sudah sudah melakukan aktivitas fisik yang seperti apapun yang teman-teman sukai, pasti ada rasa nyaman, rasa enak gitu ya di dalam diri kita. Nah, itulah pada saat kenapa rasa itu ada. Nah, pada saat itulah hormon dopamin sedang diproduksi pada saat setelah olahraga itu selesai ya. Kemudian yang keempat adalah dengan cara meditasi ya.
Kenapa cara meditasi itu akan membuat perasaan baik? Karena dengan cara meditasi kita merilekskan seluruh otot-otot pikiran, perasaan dan apapun. Apalagi kita sebagai orang Islam itu meditasi itu adalah bukan mengosongkan, tetapi meluruskan seluruhnya kepada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah adalah puncak perasaan baik kita pada saat kita benar-benar bisa meditasi dengan puncak rasa ada di dalam kebahagiaan bersama dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah hormon oksitoksin, yaitu namanya disebut hormon oksitoksin itu disebut nama lainnya disebut hormon cinta ya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkannya hormon cinta itu agar kita bisa menjadi bahagia setiap harinya? Yang pertama, pada saat kita setelah melakukan kebaikan. Nah, ternyata Masya Allah ya, kenapa Islam itu sangat menganjurkan kita untuk melakukan amal soleh atau kebaikan. Ternyata amal soleh itu membawa dampak kebahagiaan yang sangat luar biasa kepada diri kita. Yang kedua adalah dengan cara berpelukan. Tapi dengan pasangan yang halal ya, yang belum halal dengan cara yang lain ya, dengan melakukan kebaikan itu tadi. Kemudian yang ketiga dengan bermain dengan hewan peliharaan juga itu bisa memproduksi hormon oksitoksin ya, bisa memproduksi hormon cinta juga ya. Siapa yang punya binatang peliharaan di rumah? Ya itu bisa dipakai untuk media untuk mengaktifasi ya, hormon oksitoksin ya. Coba rasakan sendiri sama teman-teman. Ketika di rumah kita bercengkrama dan bermain dengan hewan peliharaan, pasti ada perasaan nyaman, ada rasa senang gitu ya, happy, bahagia pada saat bersama-sama dengan hewan peliharaan dan main-main bersama dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itu adalah bisa disebut juga nama lainnya adalah hormon untuk pereda rasa nyeri. Nah, dari mana kita mendapatkannya? Karena pada saat kita nyeri kan bagaimana kita bisa menikmati hidup kan? Pasti kan akan terganggu ya. Happy kita akan terganggu pada saat kita merasakan nyeri. Nah, untuk itu ketika kita bisa memproduksi hormon endorfin dengan baik, ya itulah yang akan membantu kita untuk menghadirkan rasa bahagia. Dari mana dapatnya? Ya, yang pertama dari tertawa. Nah, makanya kenapa saya pernah mengajarkan kita harus lebih sering-sering untuk tersenyum dan tertawa, karena tertawa itu ternyata mengaktifasi hormon endorfin. Pada saat tertawa, justru apa yang kita rasakan yang tidak nyaman, baik di fisik maupun di perasaan, ternyata itu akan berkurang lama-lama. Yang muncul adalah rasa happy dan hilang, berangsur-angsur hilang gitu ya. Rasa tidak nyaman dan rasa sakit di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, hormon endorfin bisa diproduksi atau diaktifasi pada saat kita mendengarkan musik, mendengarkan murotal ya. Itu pun adalah cara ya. Salah satu cara juga untuk memunculkan hormon endorfin. Kemudian yang ketiga dengan cara nonton film. Nah, nonton film juga apalagi nontonnya kita menikmati banget gitu ya. Kita bisa mindful juga dalam nontonnya. Itu pun hormon endorfin. Makanya coba teman-teman yang suka nonton film ya, atau pernah merasakan setelah kita nonton ya, apalagi di bioskop gitu kan ada rasa senang ya setelahnya. Ya itu berarti pada saat itu kenapa kita happy setelah nonton film? Tergantung kesukaannya. Ada yang suka film drama, ada yang suka film yang action atau apa. Udahnya tuh pasti ngerasain enak gitu. Kemudian yang keempat, dengan cara makan coklat. Nah, teman-teman juga tahu sendiri bahwa di dalam kandungan coklat itu adalah mengandung zat-zat yang bisa memunculkan hormon endorfin itu tadi. Ya, tapi mungkin jangan berlebihan, karena berlebihan ya. Saya juga sebenarnya nahan-nahan karena suka banget sama coklat ya. Kalau berlebihan lama-lama jadi pindah ke pipi kita jadi endut. Kemudian
Yang hormon endorfin juga adalah dengan cara hubungan seks ya, ini untuk yang sudah berpasangan halal ya. Maksudnya ini dalam tanda kutip dengan pasangan halal ya. Kalau dengan pasangan yang tidak halal, boro-boro akan menimbulkan mengaktifasi endorfin gitu ya, udah dosa dan sebagainya gitu ya, malah akan membuat kita malah turun gitu rasa happy kita atau bahagia kita. Jadi itu hubungan seks bisa menghadirkan ya perasaan dan merendahkan rasa nyeri itu jika dengan pasangan halal ya. Kemudian yang keempat adalah hormon serotonin ya. Hormon serotonin itu diaktifasi untuk mengelola suasana hati ya. Dari mana sih kita dapat hormon serotonin itu? Ya, jadi hormon serotonin itu didapat dari cara pertama adalah beribadah ya. Coba teman-teman merasakan sendiri setelah kita sholat atau melakukan apapun yang kita niatkan karena Allah, semua aktivitasnya itu sesuai dengan syariat, kemudian hasil dari ibadah itu untuk kebaikan. Coba rasakan sendiri, pasti kita akan merasakan suasana hati yang lebih nyaman setelahnya. Karena memang ternyata segala apa yang dituntunkan oleh agama ya, oleh Islam, ternyata itu sangat relevan dengan ilmiah gitu ya, dengan hasil riset sangat relevan. Jadi hasil riset itu semakin menguatkan ternyata apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu adalah sebuah nilai-nilai kebaikan untuk kehidupan kita sendiri. Kemudian yang kedua, yang bisa menghadirkan hormon serotonin itu adalah dengan jalan-jalan. Nah, jadi kalau kita lagi nggak enak hati, lagi suasana hati nggak nyaman, udah jalan-jalan aja gitu ya. Jalan-jalan itu bisa mengembalikan ya, karena pada saat jalan-jalan bisa teraktivasi ya hormon serotonin. Makanya kenapa kita suka ada program jalan-jalan gitu ya, agar kita bisa tetap waras gitu, agar kita bisa mental kita bisa tetap merasakan kebahagiaan. Makanya ketika kita bahagia, insya Allah kinerja kita pun akan meningkat. Kemudian melihat pemandangan alam itu pun bisa mengaktifasi hormon serotonin. Selanjutnya adalah berjemur di bawah sinar matahari ya. Mengapa orang-orang di bawah sana itu dengan sengaja datang ke Asia ini hanya untuk berjemur ya? Karena mereka tuh tahu persis ketika berjemur itu ternyata ada hormon bahagia yang muncul di dalam diri kita. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi hormon-hormon itu ada di dalam diri kita sendiri yang mengaktifasi ya. Bagaimana tingkat hormon itu akan memberi dampak pengaruhnya kepada bahagia kita tergantung dari bagaimana kita dalam melakukannya. Apakah kita hanya sekedarnya saja, hanya dengan main-main atau dengan kesungguhan, dengan mindful, itu akan sangat berpengaruh terhadap sedalam apa sih hormon yang tadi saya sebutkan itu memberi pengaruh terhadap bahagia kita. Nah, dan dari semua hormon yang ada itu dan bagaimana cara memunculkannya itu setiap orang berbeda-beda. Setiap orang kondisinya itu tidak sama. Ada orang yang memunculkan rasa happy itu lebih kepada jalan-jalan, ya. Ada yang merasakan lebih kepada tidur yang enak gitu ya, yang lumayan lama bisa muncul rasa happy. Ada lagi orang yang senangnya berpelukan aja gitu dengan pasangannya, sehingga itu muncul rasa happy yang sangat luar biasa. Ada juga yang suka karena kondisinya itu yang memungkinkan karena masih jomblo misalnya gitu, akhirnya daripada berpelukan sama tembok gitu ya, mendengarkan murotal atau apa, sehingga muncul hormon-hormon bahagianya. Jadi pelajari diri kita, hormon-hormon apa dan aktivitas apa yang bisa kita rasakan begitu kita lakukan itu hadir rasa bahagia itu, amati, pelajari, agar kita bisa lebih merasakan bahagia, karena ketika bahagia itu lebih kita rasakan, insya Allah kualitas kebahagiaan kita menjadi naik, kinerja kita menjadi semakin baik, kita semakin bersemangat, optimis,
dan tidak pernah ada rasa putus asa, apalagi pikiran negatif itu hilang di dalam diri kita. Ya insya Allah mungkin seperti itu teman-teman ya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak hanya dicatat aja ya, tapi harus dipraktekkan ya, agar kita semuanya di jagat ini menjadi manusia-manusia yang senantiasa happy, bahagia dengan cara kayak gitu. Insya Allah kita bisa saling berinteraksi dengan baik, dengan nyaman, dengan bahagia, dan selalu tersenyum sepanjang hari. Begitu ya dari saya ya untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.